I guess good morning or good afternoon, whatever. But I know that you will watch this video. Mm, I believe that you still remember that I still owe you one about my feedback for some of you teachers. Those are Putri Ari, Nandia, LT, Rizky, and Andiani. Okay, I will give you my feedback about their presentations. I know that you already gave them your feedback, and I believe that Nandia CS Kumsosius dan kawan-kawan sudah membaca your feedback. But I still owe you because at that time we didn't have any time. It was already 5 o'clock, so we left the class. So, secara umum, ya bagus. Ya mau bagaimana lagi, karena memang bagus. Persiapan kalian juga bagus. Persiapan Putri Ari, Nandia, LT, Rizky, and also Andiani. Semuanya bersiap. Hanya saja ada beberapa hal, yaitu pertanyaan pemantik masih belum dipakai. Jadi, this is for all of you ya. Pertanyaan pemantik itu untuk memantik pertama kali digunakan. Jadi ketika kalian misalnya mau menggunakan descriptive text tentang daily activities itu kan, misalnya ya di situ kan pertanyaan pemantik kan, what do you do every day misalnya. Ya gunakan itu sebagai pemantik, bukan langsung what do you know about descriptive text? Do you know recount text? No, gunakan pertanyaan pemantik itu gitu. Jadi bolehlah kalau kalian mengajar misalnya descriptive text itu mulai dengan descriptive text is bla 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 bla. Tapi pertanyaan pemantiknya apa? Gitu. Supaya apa? Pertanyaan pemantik itu digunakan supaya anak-anak itu tertrigger. They were triggered to focus on the material that you are going to deliver to them. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pertanyaan yang dibuat lalu ditinggalkan. Tidak. Jadi ketika kalian mau memulai itu ada sesuatu yang mau dikatakan. Tidak langsung do you know descriptive. Oke lah kalau pertanyaan pemantiknya adalah do you know descriptive text itu. Tetapi di situ adalah tentang daily activities gitu. Dan daily activities itu menggunakan present misalnya. Jadi tidak bisa what do you do this morning kayak gitu. Ya oke lah what do you do this morning, tetapi itu pertanyaannya kurang pas. Harusnya kan what did you do? Oh ini masuk ke Putri ya. Nggak apa-apa, saya sedikit menyinggung beberapa teman. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini juga untuk all of you ya. Seringkali saya katakan di kelas pertanyaan itu persatu pertanyaan pemantik. Kedua itu masalah gesture. Eh, Terutama itu eye contact ya. Jangan lupakan eye contact. Eye contact di sini bukan hanya terfokus pada satu atau dua teman di sebelah kiri, tetapi juga sebelah kanan. Jangan hanya pada sebelah kiri, karena yang sebelah kiri sering memberi jawaban misalnya, terus yang sebelah kanan dilupakan. Jangan, justru fokusnya lebih banyak ke yang tidak memberi jawaban. Fokus pada mereka yang kurang aktif. Supaya apa? Supaya perhatian kita juga lebih adil lah.
Kalau keperhatian kita pada orang yang sudah sering menjawab ya, ya nanti yang pinter ya hanya itu. Sementara yang lain gimana? Nilai tambahan ya hanya untuk yang bisa sering menjawab itu. What about the others? We have to be fair here because we are teachers. Ya, oke, itu tentang uh, tadi pertama itu apa? Pertanyaan pemantik, bagaimana menggunakan pertanyaan pemantik, kemudian tentang apa gesture, terutama eye contact, kemudian yang kedua, yang ketiga sekarang itu tentang voice. Uh, make sure that your voice uh, is audible. Yeah, make sure your voice audible for everybody, not just for those who are sitting in front, but for everybody sampai ke pojok-pojok itu. Jadi mereka yang di pojok kanan, pojok kiri, mereka harus suara kalian harus sampai ke sana. Bila perlu, ya ini bila perlu ya. Sebelum mulai mengajar, kalian minta satu teman untuk duduk di belakang sendiri pojok, kemudian kalian mengajar dengan suara normal atau dengan suara yang sudah kalian perkirakan. Nah, kalau suara itu sudah terdengar dengan jelas, oke, suaranya cukup. Tetapi kalau belum, tambah volumenya, sedikit ngeden, tidak apa-apa ya. Memang itu tugas seorang guru ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali harus ngeden supaya apa? Supaya yang di pojok sana, oh yang di sana, semua harus mendengar suara kalian. Nah itu, karena apa? You are teachers. You should be audible for everybody, not just for those who are sitting in front of you or just for your fans. No, even for your haters. Ya, istilahnya kayak gitu. Iya kan banyak tuh karena gurunya cantik misalnya atau ganteng kemudian banyak yang duduk di depan karena fans. Sementara para pembencinya duduk di belakang. Ya, suara kalian harus menjangkau semuanya, not just your fans but also your haters who are sitting long away from you gitu ya. Oke. Itu tentang suara. Ya, jadi ada tiga itu yang mau saya sampaikan. Kemudian gini, yang keempat, yang pertama kan tadi tentang pertanyaan pemantik, yang kedua tentang gesture, terutama eye contact, yang ketiga voice. Sekarang yang keempat, itu tentang eh, tulisan kalian. Ya, tentang cara menulis. Usahakan ketika menulis, tidak terlalu membelakangi teman, tidak selalu membelakangi mahasiswa. Kalaupun membelakangi mahasiswa tidak terlalu lama, ya. Jadi agak miring mungkin nulisnya. Supaya apa? Supaya wajah kalian tetap meskipun miring tetap bisa dilihat. Bukan bokong kalian yang dilihat, tetapi sisi wajah. Kemudian usahakan tulisan kalian itu bisa dibaca oleh semua orang. Dari pojok belakang sampai depan itu semua harus bisa melihat. So make sure that your handwriting on the whiteboard eh, be visible ya, readable. Oke. Lalu ya kalau seperti ini nanti bisa sampai ke bagaimana menulis huruf yang baik, tetapi itu nanti ya. Jadi itu. Oke, ya. Em, saya langsung aja ke Putri Ari. Ya, baguslah ada ice breaking. Ya, memang ice breakingnya belum
bukan saya menjelekkan ice breaking, enggak, tetapi akan lebih baik kalau ice breaking itu berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya, eh, kalau misalnya tidak berhubungan, eh, ice breaking gitu, mau daily activities, tapi ternyata ice breakingnya menggerakkan badan, gitu kan. Apa hubungannya daily activities dengan menggerakkan badan? Nah, setelah ice breaking diberi pemahaman, apa maksud kita mengadakan ice breaking? Itu. Kalau setiap pagi masih ngantuk, kalian gimana supaya tidak ngantuk? Oh ya, gerak badan kan. Nah, itu salah satunya. Itu. Gerak badan. And then what do you usually do in the morning? Ya, gitu. Jadi setelah itu gunakan pertanyaan pemantik ya. Lalu kemudian ketika kamu memberikan eh, kesempatan kepada siswa untuk membaca dan ada pronunciation yang salah, betul kan? Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kalian, ya ini bukan hanya Putri ya, tapi juga teman-teman yang lain. Yang menjadi masalah adalah kalau kalian juga tidak paham bahwa pronunciation-nya itu salah. Nah, itu yang heboh kan. Jadi akan lebih baik kalau kalian sebelum memberikan materi, sebelum memberikan ya kalian harus paham materinya. Kalian harus tahu cara membaca bahan di materi itu seperti apa. Jangan sampai nanti kalian membaca salah atau kalau siswa membacanya salah ya eh, masih bisa dipahami ya, it's understandable because they are students, but if it's you, that's a big mistake. Ya bagaimana kalian sebagai guru membuat kesalahan ya nanti akan ditiru oleh murid. Kalaupun nanti murid ketika membaca itu tidak salah, tidak kalian betulkan, tetapi kalian membacanya secara betul, mungkin mereka akan memiliki pemahaman bahwa oh tadi saya salah gitu. Tetapi ketika studentsnya salah membaca, pronunciation-nya salah, dan kalian juga sebagai guru pronunciation-nya juga salah, wow, hati-hati. Mhm. Jadi it's better if you know how to pronounce the material that you will give to the students. Ya, itu. Ya, kemudian ya itu sih yang paling penting yang bisa saya sampaikan ya. Daily activities itu bukan recount tapi descriptive text. Dan juga mungkin pronunciation and also grammar ya. Like are you stay with me itu nggak ada itu. Tapi do you stay with me? Do you still stay with me? Praise over. Ya oke lah nggak apa-apa. Oke, and then Nandea, gimana ya ngomongnya ya? Are you nervous ya gitu? That's what I want to say to you. Were you nervous when you were teaching? Because it seemed that you were nervous. Ngomongnya cepat sekali. Uh, Kadang pronunciasinya kurang jelas. Ya, kalau seperti itu, coba ya bagi saya kamu ngomong seperti itu ya saya paham. Tapi bagi students, I doubt ya. Jadi hmm, lain kali coba melatih pronunciation, terutama dalam beberapa kata itu masih apa ya kurang jelas pronunciation-nya. Ya mungkin bagi orang lain yang sangat paham dengan Inggris itu tidak jadi masalah. Tapi bagi students itu akan menjadi masalah ya. Jadi di masa depan, if you are going to be a teacher, make sure that your students understand what you're saying. Itu aja. Kemudian suaranya juga kurang keras, seperti yang saya sampaikan tadi.
Make sure that everybody in the class can hear you. Itu. Uh, oh iya, ini juga untuk yang teman yang lain-lain. Poin kelima. Tadi kan ada 4 ya. Sekarang poin kelima. Tentang memberikan feedback. Ya, feedback ke students itu penting. Feedback tidak harus dengan hadiah. Ya, saya senang ya kalian membagi-bagi hadiah meskipun saya nggak dibagi. Yang bisa jawab ini dapat apa coklat, dapat apa itu. Sementara dosennya nggak boleh jawab, jadi tidak dapat. Nggak masalah itu ya. Tapi gini loh, reward oke seperti itu. Tetapi kalau memang tidak punya, bisa juga dengan ekspresi yang spesial gitu, special expression with your thumb, 2 jempol atau 4 jempol. You're amazing, wow, itu kan bisa ya. Mungkin itu lebay ya. Tapi bisa pakai wow, good, great answer, Mhm, excellent. Itu kayak gitu juga. Itu sudah feedback yang paling tidak memberikan motivasi untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa. Lalu jawaban yang salah ya, Jang. Ya, a little bit, little bit. Uh, Not a mistake, not false, but not correct. Gitu. Ini just the way how you give feedback, whether it is a good feedback, negative feedback, or positive feedback. Ya. Kemudian kelasnya rame, kamu diamkan saja. Nah itu. Nah ini juga cara how to handle kelas ya. Terus tentang materialnya. Hmm, Materi yang kamu berikan itu masih terlalu sulit untuk anak-anak level E. Karena apa? Bahkan teman-temanmu di yang duduk di sebelah kiri kanan saya juga mengeluh. Pertanyaannya sulit. Ya, ya emang pertanyaanmu sulit nanti ya. Ya. Oke, that's about Nandia. Lalu LT. Hmm, ya gimana ya? Suaramu pronunciation oke, good pronunciation. Tapi sekali lagi kalau um, meskipun pronunciationmu baik, tetapi kalau tidak bisa didengar ya apa gunanya gitu loh. Teman-teman yang di belakang juga kurang begitu mendengarkan itu. Jadi ketika suara kalian tidak terdengar, itu siswa mulai rame. Jadi salah satu membuat siswa itu tenang adalah dengan meninggikan volume, menunjukkan kejengkelan kayak gitu. Atau gimana? Tidak harus dengan menggebrak meja untuk menghandle kelas, tetapi meninggikan suara itu. Tetapi tidak berteriak. Ada seninya memang mengajar itu ya. Kadang ketika kita mengajar dengan volume yang biasa-biasa saja, kalau materinya tidak menarik, tidak akan banyak orang yang tertarik. Tetapi kalau kalian suaranya biasa-biasa saja, tetapi materinya menarik, semua orang akan berusaha untuk mendengarkan. Tetapi kalau misalnya materinya kurang menarik dan suara kalian juga kurang keras, aduh, double double mistake ya, double blunder. Jadi uh, in overcoming your weakness in your voice, in the material or the way you are teaching, which you think is not good or maybe not interesting, you may use your voice. Yeah, use your interesting voice and also gesture.
Ya, kemudian tentang materinya, LT untuk level D itu masih terlalu sulit materi yang kamu pakai. Ya, apalagi menulis level D loh ya, untuk kelas 7 loh ya. 500 kata bahasa Inggris itu. Coba bayangkan aja. Wong saya meminta anak-anak mahasiswa semester 1 untuk menulis karangan 500 kata saja kesulitan. Apalagi anak SMP ini, 500 kata. Ya, anak-anak semester 1 itu suruh menulis 100 kata aja, mikirnya banyak banget. Ini 500. Abstrak untuk seminar internasional saja cuma 300. Ini 500. Banyak banget gitu. Ya, jadi terlalu banyak untuk anak SMP ya. Oke, itu LT lalu ke Rizky. Ya, baguslah. Bagus. Ya, semuanya bagus. Memang saya apresiasi semua bagus. Termasuk suaranya di sini, suaranya Rizky bagus ya. Terdengar sampai belakang. Dan pakai video sebagai materi ya, itu bagus ya. Cerdas itu. Benar. Tidak perlu mengajar, tinggal melihat itu. Nah, hanya saja ketika sudah selesai, perlu mempertanyakan pemahaman, tanya pemahaman teman-teman siswa, apakah paham dengan video yang diberikan itu ya. Karena gini, kalau kita memberikan video dari YouTube tentang itu, kemudian without any comments, without any explanation, then you just give them questions, exams atau exercises, ya lebih baik ya nanti siswa akan bertanya ya ngapain pakai guru gitu, kita berguru di YouTube saja. Tuanku YouTube gitu, dengan melihat YouTube itu sudah banyak ilmu ya. Jadi berikan pemahaman bahwa dari materi ini kemudian kalau diberikan pemahaman lagi, mengulang lagi dengan lebih sederhana ya. Ya, itu ya untuk Rizky. Lalu untuk Andiani bagus. Ya, catatan saya hanya satu sih, you are a good teacher dengan suara yang menggelegar dengan ya, ya memang harus lebih banyak praktek dalam arti pronunciation dan juga grammar accuracy harus lebih berhati-hati ya. Karena ya sekali lagi once again kita guru ya, tetapi ketika kita berbuat kesalahan, ada grammar yang salah ya kita perbaiki. Dalam arti when we are okay, are you stay I mean do you still stay with me kayak gitu. Jadi ketika are you stay with me kayak gitu kita salah, kita sadar bahwa itu salah. I mean do you stay with me gitu. Jadi ada correction di situ. Ya jangan ragu dan jangan takut untuk membuat koreksi. Ya karena korek kita semua tetap we are still human. And human is one who always makes mistake gitu kan. Ya, so jangan jangan ragu dan jangan khawatir untuk meminta maaf kalau memang itu salah. Ya, okay. I think that's all for my feedback. If you have any questions or suggestion or something that you're not clear with, you may ask me in the meeting in the class. Yeah. Okay. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day and thank you for your presentation, Nandea, Ari Putri, Rizky, Andiani, Putri, Putri, Nandea, Nangauti, Rizky, and Andiani. Yeah, thank you very much for your presentation. Hope that you enjoy your teaching and also it can enrich you in the future. Who knows that you will be teachers in the future? Yeah, nobody knows. Yeah.
Thank you very much. Bye-bye. Have a nice day.